Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadits yang dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf yang ma'ruf dan dikenal dengan nisbahnya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau juga pemilik kitab apa? Riyadh As-Salihin. Nah, dan ini adalah bentuk atau tanda dari keberkahan ilmu beliau rahimahullahu ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita saksikan memberikan penerimaan untuk beliau rahimahullah di sisinya dan di sisi manusia. Dengan bukti bukunya Riyadhus Shalihin, mungkin tidak antum dapatkan masjid, madaris, marakiz, pondok pesantren kecuali pasti di dalamnya ada apa? Riyadhus Shalihin. Ini bentuk keberkahan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan tiada lain hal tersebut beliau tidak dapatkan dengan begitu saja, dengan bersantai-santai, sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Yahya bin Abi Katsir, yang dinukil oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, khususnya dalam Kitabus Shalah. Tatkala beliau rihlah ke negeri-negeri untuk mengumpulkan hadits tentang salat, di akhir kitab Shalah beliau menukilkan ucapan Yahya bin Abi Katsir. Apa kata Yahya bin Abi Katsir? La yanalul ilma atau la yunalul ilmu birahatil jism. Ilmu tidak akan pernah digapai kecuali apa? Dengan badan yang santai. Pemahaman kebalikannya, namanya ilmu itu harus dengan perjuangan. Memang harus banting tulang, banting kepala. Harus itu. Itu sudah harga mati orang bilang. Kalau ada orang menuntut ilmu tapi tidak mau diuji, pulang kampung saja. Tidak akan pernah antum dapatkan itu. Pasti antum akan diuji. Di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Yang pernah kami dengar, wallahu ta'ala akan kesahihannya, disebutkan bahwa beliau selama 30 tahun itu tidur dalam keadaan duduk. 12 tahun ya, 12 tahun tidur dalam keadaan duduk. Kenapa? Karena setiap dia bangun, dia mencatat lagi. Dan dia tertidur, dan dia tidur itu kalau dia tertidur, dikalahkan oleh ngantuknya. Imam Nawawi rahimahullah. Itulah hasil dari Riyadhus Shalihin. Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah. Ahlus sunnah, ahlul bid'ah, penyembah kubur juga baca Arba'in Nawawiyah. Tidak ada yang tidak baca ini Arba'in Nawawiyah. Itu bentuk keberkahan beliau. Tapi apa? Perjuangan. Bukan dengan makan tidur kasih habis beras. Paham ini? Maksudnya kita semua pernah santri. Ya, kami juga pernah disemprot seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa tonjek jadi orang karena bilang ustaz. Itu. Ini hanya sekedar nasihat saja untuk kita semua. Perlu dipahami bahwa jalan yang antum tempuh ini, kemarin antum bersafar dari kampungnya antum untuk menuntut ilmu, sudah yakini bahwa pasti antum akan diuji. Bahkan dulu para ulama bersafar menuntut ilmu itu sudah kasih wasiat ke keluarganya. Kenapa? Karena memang mereka yakin pasti akan diuji. Bahkan sampai mereka tidak meyakini dia bisa pulang kembali ke rumahnya atau tidak. Bayangkan. Paham ini? Ya, perlu perjuangan. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan hadits yang ke-14. Dan sekarang insyaAllah ta'ala kita masuk ke dalam hadits berikutnya. Hadits yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil qiyamah, yaumil akhir maksudnya yaumil qiyamah dan hari kiamat,
falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa lebih bagus dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Begitu pula barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan juga barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, hendaknya dia muliakan apa dhaif? Tamunya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syahidnya, inti dari hadits menjelaskan tentang 3 amalan. 3 amalan sekaligus keutamaannya. Sampai dijadikan menjadi tolak ukur apa? Salah satu tolak ukur keimanan. Karena kata Nabi, ketiga amalan ini ya, itu dilakukan kalau memang orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Disebutkan 3 amalan tersebut. Yang pertama, ya, anjuran untuk berkata baik. Kalau tidak bisa, hendaknya diam. Amalan yang kedua, itu untuk memuliakan tetangga. Dan amalan yang ketiga, memuliakan tamu. Paham ini? Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, berarti kalau orang yang tidak memuliakan tamunya, orang yang tidak memuliakan tetangganya, atau orang yang tidak bisa berkata baik, apakah dia kufur kepada Allah? Apakah dia kufur terhadap hari akhir? Apakah dia keluar dari Islam? La. Ya, karena keimanan di sini yang diinginkan adalah sudah lewat ini. Kesempurnaan iman. Maka barang siapa yang ingin sempurna keimanannya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya apa? Dia melakukan 3 hal ini. Nah, sekaligus menunjukkan keutamaannya. Nah, oleh karena itu disebutkan juga oleh para ulama dan para syurrah, kenapa harus dibawakan 2 keimanan saja? Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Pertama disebutkan oleh para ulama kenapa harus keimanan kepada Allah? Karena ini aslun, pokok dari keimanan atau rukun iman yang berapa? Yang berapa? Bukan saya yang keberapa, yang berapa? Berapa rukun iman? Allahu Akbar. Hadits Umar yang kedua. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kenapa dibawakan keimanan kepada Allah di hadits ini? Karena kata para ulama, huwa aslun fi arkanil imani kulliha. Karena dia asal, pokok dari rukun keimanan seluruhnya yang ke-6. Karena percuma antum beriman kepada 5 rukun iman tapi tidak beriman kepada Allah, apa artinya? Paham ini? Sekarang, apa hubungannya dengan keimanan kepada hari akhir? Kata para ulama, berhubungan dengan hadits. Karena hadits ini membicarakan tentang apa? Amalan. Orang kalau betul-betul beriman kepada hari akhir, dia beriman dengan apa yang akan dia dapati di dalamnya. Di antaranya apa? Hisab, wazn, penghitungan amalan dan pertanggungjawaban amalan. Berhubungan dengan 3 hal yang dibahas dalam hadits. Berbicara tentang amalan. Maka barang siapa yang beriman kepada hari akhir, dia beriman bahwa akan ada hisab, pertanggungjawaban terhadap amalan, dan akan ada wazan, timbangan terhadap amalan, maka pasti dia akan melakukan ketiga hal ini. Itu hubungannya. Paham ini? Taib. Amalan yang pertama, anjuran untuk berkata baik. Kalau memang tidak bisa, maka apa? Lebih baik diam. Ini ada miripnya dengan hadis sebelumnya. Hadis apa? Masya Allah, lillahi darruk. Sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dia.
Ini salah satunya. Kalau dia merasa apa yang dia lakukan bermanfaat, dia lakukan. Tapi kalau dia tahu apa yang dia akan lakukan tidak akan berbuah manfaat atau bahkan bisa berbuah mafsadah, hendaknya dia tinggalkan. Sama dengan ini. Maka setiap amalan, baik itu amalan badaniyah, jawarih, arkan, atau qauliyah, ucapan, hendaknya seorang memperhatikan manfaat dan mafsadah yang akan terlahirkan di baliknya. Termasuk ucapan. Makanya dalam hadis ini disebutkan, kalau bisa berkata baik, maka lakukan. Hendaknya dilakukan itu. Tapi kalau tidak bisa, apakah tetap diucapkan? La, tinggalkan. Maka dikatakan lebih bagus dia diam. Dinukilkan oleh Syekh Abdul Muhsin dalam syarahnya, penukilan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam mensyarah dan menjelaskan hadits ini. Beliau Al-Imam An-Nawawi menukilkan dari gurunya Asy-Syafi'i rahimahullah tentang makna hadits ini. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza arada ayyatakallama." Hendaknya seseorang tatkala ingin berucap, berkata dengan suatu lafaz, falyufakkir, maka hendaknya dia pikir-pikir dulu terhadap ucapan yang ingin dia ucapkan. Fa in dhahara annahu la darar alaihi takallama. Kalau memang jelas setelah dia pikir-pikir tidak ada mudaratnya, dia ucapkan ucapan tersebut, fatakallam, maka dia ucapkan. Wa in dhahara anna fihi darar wa syakka fihi amsak. Tapi kalau dia setelah dia pikir ternyata ucapan ini bisa membuahkan darar dan bahaya, juga keraguan berupa fitnah, maka amsak, hendaknya dia dia diam, dia tahan ucapannya. Paham ini? Nah, ini ucapan dari Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan faedah juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan ini faedah yang indah. Di dalam syarahnya beliau mengatakan falyakul khairan. Kata khairan di sini, khairan itu dibagi menjadi dua. Ada khairun fil maqal wa khairun fil murad. Ada khair, kebaikan pada ucapan itu sendiri, maksudnya memang ucapannya, lafadznya itu baik. Ada juga terkadang kebaikan pada lafadz, tapi bukan pada lafadznya, tapi pada maksud dari lafadz itu. Kemudian diberikan contoh, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kebaikan pada lafadz jelas, dzikrullah, ya, qiraatul Quran, berzikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Ini apa? Ucapan yang baik. Begitu pula qiraatul Quran, membaca Al-Quran atau membaca hadits-hadits Nabi, jelas. Lafadznya memang baik. Ada dalil yang menunjukkannya. Tapi yang kita bingungkan, bagaimana lafadz yang mungkin tidak ada kebaikan di dalamnya, tapi maksudnya baik. Seperti apa? Seperti candaan. Lafadz yang kita gunakan untuk bercanda. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Guna apa? Karena bercanda juga orang banyak maksudnya. Kadang juga untuk menjatuhkan temannya. Tapi ini bercanda dengan maksud untuk apalagi memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara. Karena dalam hadits Nabi SAW bersabda, minas sadaqati an tudkhila surura fi qulubi fi qalbi akhi. Di antara bentuk sedekah atau kama qala alaihi salatu wassalam, di antara bentuk sedekah engkau memasukkan kebahagiaan dalam hati
Hei, saudaramu. Makanya mungkin masyhur di telinga kita, pernah Nabi SAW bercanda kepada salah seorang penduduk negerinya. Ada seorang orang tua, lansia, bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi katakan, di sorga nanti tidak ada orang tua. Bersedihlah orang ini. Sampai akhirnya datang kepada Nabi SAW ingin meminta penjelasan. Kata Nabi, Nabi bercanda. Dan Nabi inginkan, memang itu benar. Tidak ada orang tua di surga. Kenapa? Karena semua akan dikembalikan kepada usia yang sama. Tapi Nabi bercanda. Ada tidak baiknya itu ucapan? Lafadznya tidak ada keutamaan di dalamnya. Tapi maksud Nabi menyebutkan itu untuk apa? Bercanda. Masukkan kebahagiaan kepada sahabatnya. Paham ini? Ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, antum bisa rujuk di dalam syarah beliau. Kemudian amalan yang kedua, ikram ad-dhaif, memuliakan, atau ikram al-jar, memuliakan tamu. Dan ini ma'ruf. Hanya ada beberapa pembahasan yang perlu dipahami, disebutkan juga faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya. Di antara masalah kata ikram, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ikram di sini maknanya umum. Dan tidak ada batasan dari syariat yang membatasinya. Maksudnya bentuknya seperti apa? Apakah ikram harus memberikan harta, uang, atau harus dibiayai atau segala macam? Tidak ada batasan dalam syariat. Makanya dikembalikan kepada apa? Kebiasaan dari suatu daerah tertentu. Paham ini? Atau kebiasaan manusia. Kenapa? Dan ini diantara bentuk, subhanallah, kemuliaan Nabi SAW. Dan menunjukkan bahwa apa yang beliau sabdakan itu memang adalah mencakup umat manusia seluruhnya. Karena namanya manusia itu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang alhamdulillah punya kekayaan, ada yang alhamdulillah punya kecukupan, ada yang juga alhamdulillah ya Allah berikan mungkin diuji dengan kemiskinan. Sekarang antum hidup di tetangga yang berbeda-beda. Ada tetangganya antum yang kaya, ada tetangganya antum yang berkecukupan, ada tetangganya antum yang mungkin miskin. Sekarang, apakah sama cara antum memuliakan ketiganya? Berbeda. Orang miskin, mungkin antum berikan sebungkus nasi, itu nikmat bagi dia dan sudah merupakan ikram bagi dia. Tapi kalau orang kaya, antum kasih satu bungkus nasi kuning, sudah nasi kuning 5.000, ya 5.000 lagi. Subhanallah. Kan? Makanya ini kata para ulama, khususnya Ibnu Utsaimin dalam kitabnya, dia bilang dikembalikan kepada urf, kebiasaan kita masing-masing. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Paham ini? Paham gitu? Ya, sesuai dengan keadaan kita juga. Jangan juga terlalu dipaksa. Ya. Baik. Kemudian juga pembahasan ini ya, mirip dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, atau Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Beliau mengulangnya, demi Allah tidak beriman seseorang, demi Allah tidak beriman seseorang. Nabi mengulangnya sampai sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yakni orang-orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari perbuatannya. Paham ini? Maka kalau begitu, seorang tetangga, ya, khususnya seorang mukmin yang bertetangga, hendaknya apa? Memuliakan tetangganya. Paling tidak, kalau dia tidak mampu memuliakan, dia tidak membahayakan tetangganya atau mengganggu tetangganya dengan perbuatannya. Nah, itu juga salah satu bentuk pemuliaan.
Jadi memuliakan tetangga itu jangan kita pikir nanti kita muliakan tetangga kalau kita kasih materi, dikasih pi uang, dikasih pi makanan. Kita juga jadi tetangga, jangan menganggap bahwa tidak pernah kena muliakan tetanggaku. Kalau masak nasi kuning tidak pernah naopor ke sebelah. Lah, bukan itu keharusannya. Cukup dengan tetangga kita itu tidak mengganggu kita, itu ikram. Bayangkan kalau tetangganya antum anak metal, putar musik Masya Allah, sampai mengganggu antum. Ini ikram atau tidak? Tidak. Maka cukup dengan mereka tidak mengganggu kita, itu ikram. Disebutkan oleh para ulama. Paham ini? Yang terakhir, amalan yang disebutkan adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Tamu ini jelas ya, beda dengan tetangga. Ya kalau tetangga orang yang tinggal di samping rumah kita. Ya kalau tamu, orang yang datang dari luar daerah, maksudnya daerah tempat tinggal kita, singgah ke rumah kita. Ini namanya tamu. Paham ini? Paham gimana tamu toh? Ya, itu maknanya tamu, dhaif. Nah, atau kata para ulama, ad-dhaif huwa nazil bika, orang yang singgah ke rumahmu. Itu namanya tamu. Nah, ini ma'ruf ya. Ikram terhadap tamu sudah ma'ruf. Ya, hanya saja yang perlu dipahami bagi seorang yang bertamu, tabe. Jangan juga bertamu sampai tidak ada yang bisa namakan orang rumahnya. Ya. Karena dalam hadis itu Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Sama dengan hadis yang kita bahas, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia melakukan dua amalan. Yang pertama, apalagi namanya? Memuliakan tetangga dan memuliakan tamunya. Para sahabat bertanya, sampai kapan itu tetangga bisa dimuliakan? Tamu bisa dimuliakan? Kata Nabi SAW, yaumun walailah. Ini untuk tetangga tadi. Sehari semalam. Wadhiyafatu salasatu ayyam. Adapun untuk tamu 3 hari. Wa ma wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaih. Adapun kalau lebih dari itu, ya sedekahnya orang. Sedekahnya yang punya rumah, tapi jangan dipaksa orang bersedekah. Paham gini? Jadi waktu memuliakan tamu itu sudah ada dalam syariat. Sebanyak berapa? 3 hari. Tentunya 3 hari 3 malam. Kalau lebih dari itu apa kata Nabi? Fahuwa shadaqatun alaih. Itu sedekah bagi tuan rumahnya. Maka tabe, para tamu, Masya Allah, apalagi santri, kita pernah santri juga. Iya. Pertama, ikhlaskan niat dalam bertamu. Maksudnya, perjelas niatnya. Apakah memang untuk silaturahim, ya, atau untuk silah yang lain? Karena silah ini menyambung banyak. Ada yang menyambung rahimnya, maksudnya menyambung silaturahimnya. Ada yang menyambung kehidupan juga. Ya, maka ikhlaskan niatnya dalam bertamu. Nah, kadang itu tandanya kalau orang bertamu untuk menyambung kehidupan, nah itu lebih 3 hari. Ya, bercanda saja ya. Tapi bukan berarti itu haram lah. Tapi maksudnya mimbabil adab, kita tahu diri juga sebagai tamu. Ya kan? Ya. Tapi ada juga gayanya orang, dia kalau mau bertamu, dia checklist memang rumah-rumah yang mau dia datangi. 3 hari fulan, hari ke-4 sampai ke-6 fulan. Oh sampai, jangan ya. Kita ini syariat sudah mengatur itu. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.